Hai guys, balik lagi bareng admin di sini. Semoga dimanapun kalian berada, selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita film horor yang berjudul Abandoned rilisan tahun 2006. Sekedar informasi, sebenarnya konten ini sudah pernah Mimin up sebelumnya. Namun dikarenakan ada sedikit kendala, dengan sangat terpaksa Mimin harus upload ulang kembali. Kalau kalian sudah pernah nonton konten ini, boleh untuk kalian skip ya. Selain daripada itu, Mimin juga akan memberikan tambahan detail dari filmnya. Karena jujur saja, film ini layak untuk kalian tonton guys. Apalagi film ini tidak tayang di Indonesia. Dan asal kalian tahu saja ya guys, film horor klasik Eropa biasanya tidak akan pernah mengecewakan. Jadi pastikan kalian untuk nonton film ini. Dan buat kalian yang ingin mendengar ceritanya, yuk guys kita langsung saja ke cerita filmnya. Cerita dalam film ini mengisahkan keluarga kaya raya yang dulu pernah tinggal di sebuah tempat pedesaan terpencil yang berada di daerah pegunungan. Sebuah truk melaju kencang di jalanan berbatu. Di lain sisi, di salah satu rumah warga, mereka yang sedang menyantap hidangan pada hari itu. Tiba-tiba terdengar dari luar suara gemuruh. Suara tersebut berasal dari truk yang berhenti di depan rumah mereka. Dengan penuh curiga, dia mencoba untuk mendekati truk tersebut. Betapa terkejutnya mereka karena di dalam truk itu terdapati seorang wanita bersama dua anak bayi. Naas, sang ibu dari dua bayi itu tewas setelah truknya berhenti di depan rumah mereka. Lalu cerita berpindah ke 40 tahun kemudian. Di sebuah maskapai penerbangan, kita diperkenalkan kepada seorang wanita yang baru saja tiba dari Amerika. Dia bernama Mary. Mary adalah warga Amerika keturunan Rusia. Setelah puluhan tahun tinggal di Amerika, Mary dihubungi oleh seseorang pengacara untuk kembali datang ke Rusia. Mary mempunyai sebuah keluarga dan mempunyai seorang putri yang kini mereka masih tinggal di Amerika. Sebelum bertemu dengan pengacara, Mary menginap di hotel dan sempat menelepon putrinya menanyakan kabar satu sama lain. Di keesokan pagi, Mary langsung menuju ke kantor pengacara itu, di mana sebelumnya Mary sudah janjian untuk bertemu di sana. Dan saat dia sudah berada di depan gedung perkantoran itu, tiba-tiba seperti ada seseorang yang bertabrakan dengan Mary. Sempat membuat tubuh Mary terdorong ke belakang. Namun anehnya, ternyata di sana tidak ada satu orang pun yang melintas. Tolong untuk kalian ingat guys, karena kejanggalan ini ada hubungannya di akhir cerita film ini. Tidak terlalu menghiraukan, Mary pun lalu memasuki ke kantor itu. Di sebuah ruangan dia bertemu dengan si pengacara. Dia bernama Misarin. Sedikit memperkenalkan diri. Lalu Misarin langsung mengajak Mary berbicara ke topik pembahasan. Mary sendiri sebenarnya belum tahu apa maksud Misarin mengajak dia untuk bertemu. Misarin memberikan sebuah selembaran kertas, di mana surat itu adalah surat kematian ibunya Mary yang bernama Olga. Dari cerita Misarin, Olga tewas setelah dia melahirkan Mary. Dan terungkaplah fakta kalau ternyata anak bayi yang di awal film adalah Mary yang kini dia sudah beranjak dewasa. Sejak kecil Mary diadopsi dan pindah ke Amerika. Di sini Misarin tidak tahu banyak soal keluarga Mary. Dia hanya sebagai perantara penyambung tangan untuk mewasiatkan dan memberikan semua harta warisan orang tuanya. Warisan itu berupa tanah dan sebuah rumah. Dan rumah itu masih ada sampai dengan saat ini. Namun Misarin sendiri tidak tahu soal keberadaan ayahnya, karena ayahnya menghilang setelah kematian Olga. Misarin memberikan surat-surat tanah yang kini rumah dan tanah itu resmi menjadi milik Mary. Bukan tanpa alasan Misarin menghubungi Mary dan memberikan warisan itu sekarang. Karena 2 hari dari sekarang adalah tanggal di mana Mary akan ulang tahun yang ke-42. Dan ini adalah semata-mata hadiah ulang tahun untuk Mary. Lebih daripada itu, dengan tahu di mana rumah orang tua Mary terdahulu, di sini Mary juga bisa mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka. Jujur saja selama bertahun-tahun ini, Mary masih mencari informasi tentang kedua orang tuanya itu. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada orang tuanya, hingga mereka membiarkan Mary diadopsi oleh orang lain. Singkat cerita, di keesokan harinya, Mary langsung menuju ke alamat di mana rumah orang tuanya berada. Taksi yang ditumpangi Mary hanya bisa mengantarkan dia ke sebuah daerah pesisir danau.
Ternyata untuk menuju ke tempat tujuan, Mary harus menempuh perjalanan kembali. Mary mampir di sebuah rumah warga hanya untuk sekedar menanyakan alamat. Bertemulah dia dengan seorang nenek tua di sana. Namun si nenek itu hanya terdiam saat Mary mencoba mengajaknya berbicara. Lalu tiba-tiba saja muncul mobil truk yang Mary saja tidak mendengar kedatangan truk itu. Truk yang sebelumnya sudah Mary sewa untuk mengantarkan Mary ke alamat tujuan. Saat Mary akan menghampiri truknya, si nenek tiba-tiba langsung mendekati Mary. Seolah-olah si nenek melarang Mary untuk mendekati truk tersebut. Dia berbicara menggunakan bahasa daerah setempat yang tidak dimengerti oleh Mary. Berhubung Mary tidak mengerti apa yang si nenek ucapkan, Mary malah mengabaikan larangan dari si nenek. Dia Anatoly, supir yang akan mengantarkan Mary. Sebenarnya kejanggalan sudah terjadi guys, ketika si nenek melarang Mary ikut dengan mobil truk itu. Ternyata untuk menuju ke tempat tujuan, Mary harus melewati hutan, perbukitan, dan menempuh perjalanan yang sangat panjang. Dia sempat menanyakan kepada Anatoly soal tempat rumah ibunya. Anatoly berkata kalau rumah kediaman ibunya Mary berada di pedalaman hutan dan persis berada di tengah-tengah pulau. Dan pulau tersebut dikelilingi oleh sungai yang melingkar. Hanya ada satu jalan menuju ke tempat tujuan, yaitu melalui sebuah jembatan. Dalam perjalanan, Mary tertidur. Dia bermimpi berada di sebuah rumah. Dia juga melihat ada Tuan Misarin di dalam mimpinya. Dan saat dia terbangun kembali, hari kini sudah menjadi gelap. Anatoly memberitahukan kalau sebentar lagi mereka akan sampai dan mereka sudah melewati jembatan itu. Anatoly sempat bertanya kenapa Mary mau mengunjungi rumah kediaman ibunya. Padahal sudah 40 tahun lamanya tidak ada satu orang pun yang mau mendatangi rumah tersebut. Mary menjawab kalau tujuan dia datang ke sana hanya untuk mencari petunjuk dan ingin mengungkap apa yang sebenarnya terjadi kepada orang tuanya. Saat masih dalam perjalanan, tiba-tiba saja Anatoly berhenti. Dia mengatakan kalau mereka sudah sampai ke tempat tujuan. Dan untuk menuju ke rumah ibunya, Mary harus melanjutkan dengan berjalan kaki. Cukup membuat Mary terkejut karena ternyata rumah itu benar-benar berada di tengah-tengah hutan. Masuk di akal kondisinya yang sudah berubah karena sudah 40 tahun tidak ada orang yang datang ke sini. Anatoly turun untuk memastikan kondisi di sana aman. Namun setelah beberapa lama menunggu, Anatoly tak kunjung kembali. Mulai ada perasaan-perasaan yang membuat bulu kuduk Mary sedikit merinding. Siapapun akan merasakan hal yang sama ketika kita berada malam hari di tengah hutan sendirian. Penglihatan-penglihatan aneh pun mulai terjadi. Sepintas dia melihat sesosok putih melintas di hadapan truk itu. Lalu tiba-tiba suara radio yang berbunyi sendiri. Mary memberanikan diri untuk keluar dan mencari Anatoly di sana. Anatoly? Suasana semakin terasa mencekam ketika lampu mobil itu mati. Takut terjadi sesuatu, Mary lalu segera kembali masuk. Dia mencoba untuk menyalakan truknya kembali. Sialnya truk itu seperti sudah kehilangan daya. Tak ada pilihan daripada dia mati ketakutan di sana, Mary terpaksa harus melanjutkan perjalanan untuk menuju ke rumah orang tuanya. Masih tak habis pikir, Anatoly menghilang dan meninggalkan dia sendirian di sana. Setelah berjalan kaki melalui jalan setapak, sampailah Mary di sebuah rumah besar kediaman orang tuanya. Coba kalian bayangkan guys, di dalam hutan ada rumah besar terbengkalai selama 40 tahun lamanya. Sebagaimana kita tahu, rumah terbengkalai adalah tempat para jin ataupun roh gentayangan bersemayam di sana. Dengan sedikit ragu, Mary memasuki ke dalam rumah. Suasana di sana terasa sunyi dan sangat dingin. Dengan hanya ditemani senter, Mary terus memasuki ke setiap ruangan yang ada. Benar-benar sebuah rumah yang sudah dipenuhi oleh aura-aura negatif. Sempat terlintas seperti ada sesosok bayangan yang melintas. Mary masih berusaha untuk berpikir positif kalau sesosok bayangan itu adalah manusia. Dia mengejarnya.
Tapi ternyata di sana tidak ada siapa-siapa. Dan tiba-tiba sesosok itu ada di dalam dengan semua tubuhnya basah kuyup. Anehnya wajah dan semua pakaiannya sama persis dengan apa yang dipakai oleh Mary. Mary sadar kalau itu bukanlah manusia yang dia kira sebelumnya. Dia berusaha berlari untuk kabur, namun kemanapun dia pergi, sesosok itu kini ada di hadapannya sekarang. Mary berhasil keluar dari rumah itu, dan terdengar suara dari truk Anatoly yang tak jauh dari sana. Mary berusaha berlari untuk mengejarnya, namun sayang dia malah terpleset dan terjatuh ke dalam sungai. Mary tersadar kembali dan dia sudah berada di dalam rumah. Ternyata ada seseorang yang menolong Mary saat kejadian tadi malam. Pria itu bernama Nikolai. Nikolai memeriksa beberapa barang bawaan yang dibawa oleh Mary. Mary baru sadar kalau sudah ada seseorang bersama dengan dirinya. Dia mencoba untuk berontak karena takut Nikolai adalah orang jahat. Nikolai mencoba menjelaskan. Setelah dia melihat foto yang dibawa Mary, Nikolai mengatakan kalau tujuan mereka berdua datang ke sini dengan alasan yang sama, yaitu ingin mencari tahu siapa orang tua mereka. Mereka adalah kakak beradik guys yang ditinggalkan oleh kedua orang tua mereka sejak dari lahir. Nikolai pun sama sebelumnya, dia dihubungi oleh Tuan Misarin dan mengarahkan Nikolai untuk datang ke rumah ini. Mary dan Nikolai baru tahu kalau ternyata selama ini mereka mempunyai saudara. Bahkan mereka adalah saudara kembar yang lahir pada waktu yang sama. Mary tidak sepenuhnya percaya kalau Nikolai adalah saudara sedarahnya, karena semuanya perlu bukti, bukan hanya sekedar dari omongan saja. Apalagi Misarin tidak memberitahukan tentang saudara dan cerita ayahnya. Berbeda dengan Nikolai, dia mempunyai beberapa informasi dari Misarin terkait apa yang dulu terjadi di rumah ini. Olga, ibu mereka, dibunuh oleh ayah mereka sendiri. Tapi di sini Nikolai sendiri tidak tahu latar belakang apa yang menyebabkan ayahnya tega melakukan itu semua. Untuk membuktikan semua itu, Nikolai membawa Mary ke kamar orang tuanya, lalu membawa ke kamar lainnya, di mana di sana terlihat ada 2 ranjang bayi dan terdapati ada nama mereka masing-masing di ranjang bayi itu. Nikolai menanyakan apa yang membuat Mary sempat terjatuh ke sungai tadi malam. Mary teringat apa yang dilihatnya semalam dan itu membuat dia sangat ketakutan. Di keesokan hari, Nikolai akan ke ruangan bawah tanah untuk menyalakan generator. Mary sempat mengatakan kepada Nikolai kalau mereka harus menunggu truk yang mengantarkan Mary. Karena yang Mary tahu, dia datang ke sini diantarkan oleh Anatoly dengan sebuah truk. Nikolai yang mendengarnya merasa terheran bagaimana mungkin sebuah truk bisa mengantarkan Mary ke sini. Padahal jembatan penghubung itu sudah terputus. Sedangkan Nikolai datang ke sini dengan berjalan kaki dan butuh beberapa hari untuk dia sampai ke rumah ini. Diceritakan kalau Nikolai adalah seorang pasukan tentara. Sudah biasa bagi dirinya untuk melakukan perjalanan jauh dengan berjalan kaki. Saat mereka berada di dalam ruangan bawah tanah, terdengar ada suara gemuruh dari atas. Suara itu seperti suara mobil truk yang melintas. Seketika itu juga Mary langsung sadar dan keluar karena dia mengira itu adalah truknya Anatoly. Nikolai berkali-kali mengatakan tidak mungkin ada kendaraan bisa masuk karena jembatan penghubungnya terputus. Tapi Mary terus saja mengejarnya. Apa yang Mary lihat hanyalah sebuah halusinasi. Pada kenyataannya di sana tidak ada jalan untuk bisa dilalui oleh mobil. Tapi Nikolai melihat ada sebuah truk terbengkalai di dekat sebuah kandang. Dan yang membuat Mary terkejut, truk itu sama persis dengan truk yang dia tumpangi bersama Anatoly. Lalu terdengar ada suara gaduh di dalam kandang itu. Di sana mereka menemukan adanya sebuah tengkorak beserta sebuah kalung yang bertuliskan nama Kolya. Belum diketahui siapa tengkorak manusia itu. Namun tak lama kemudian mereka dikejutkan dengan tiba-tiba muncul sesosok lainnya yang menyerupai wajah mereka masing-masing. Sesosok itu terus mendekati mereka hingga akhirnya Nikolai menembak salah satu kakinya.
Tapi anehnya tembakan tersebut berdampak juga kepada kakek Nikolai sendiri. Mary berhasil membawa Nikolai untuk kembali masuk ke dalam rumah. Mereka berdua pun mulai bertanya-tanya kenapa sosok itu menyerupai wajah mereka masing-masing dan memperlihatkan dengan dua kondisi berbeda. Sesosok Mary diperlihatkan tubuhnya basah kuyup, sedangkan sesosok Nikolai tubuhnya hancur tercabik-cabik. Jika diurutkan dengan beberapa kejadian yang sudah mereka alami di sini, Mary yang sempat tenggelam di sungai, tapi waktu itu untung saja Mary masih bisa diselamatkan oleh Nikolai. Nikolai sadar kalau sesosok itu adalah penggambaran kematian mereka berdua. Bisa diartikan kalau Mary akan meninggal dengan cara tenggelam. Yang belum diketahui di sini hanya tinggal Nikolai akan tewas dengan cara seperti apa. Jika penampakan itu adalah gambaran kematian mereka, di sini Nikolai akan merubah takdirnya sendiri. Dia akan tewas dengan caranya sendiri. Mary mencoba untuk menahan Nikolai untuk jangan pergi. Namun Nikolai malah terperosok dan jatuh ke dalam sebuah lubang hitam. Mary mencari cara untuk bisa menolong Nikolai. Dia menemukan sebuah tali tambang. Dan saat dia kembali, ternyata lantai yang tadi Nikolai terperosok kini terlihat sudah utuh kembali. Benar-benar tak masuk di akal dan membuat Mary menjadi gila. Mary sudah tak kuat lagi untuk berada di sini. Dia mencari sesuatu di dalam tasnya Nikolai. Mungkin saja ada yang bisa dia gunakan. Di tas itu hanya ada sebuah teropong dan lembaran peta. Dia pikir dengan peta itu, Mary bisa mencari jalan keluar dari pulau ini. Saat dia yang akan pergi, tiba-tiba Mary dihadapkan kembali dengan sesosok yang menyerupai dirinya. Mary lalu memasuki ke dalam kamar dan bersembunyi di dalam sebuah lemari. Dari celah-celah lemari, Mary melihat ke arah luar, berharap Ririwa itu tidak menemukan keberadaannya. Sedikit membuat Mary tenang karena sesosok itu sudah tidak terlihat lagi. Namun ternyata dia sudah ada di dalam lemari bersama dengan Mary. Pintu kamar tertutup dan terkunci dengan sendirinya. Mary terjebak dengan sesosok penampakan dirinya sendiri di sana. Dia mendekati dan membelai wajah Mary. Pintu kamar terbuka kembali. Mary berusaha untuk melawan. Namun hantaman dari kayu itu justru berdampak juga kepada Mary sendiri. Tak lama gangguan itu pun menghilang. Mary masih tetap dengan rencana awal, yaitu akan pergi dari pulau itu. Dia berlari sekuat tenaga untuk menjauh dari rumah tersebut. Namun anehnya selama dia berlari, Mary hanya berputar-putar saja di sana. Yang ujung-ujungnya Mary kembali lagi di depan rumah itu. Tapi kali ini di rumah terlihat berbeda. Ada seseorang yang menyalakan lampu lilin. Begitupun ketika Mary memasuki ke dalam rumah. Suasana rumah kini terasa hangat. Terlihat Nikolai sudah ada di sana. Dan dia menyebut Mary di sebuah meja. Dalam hati bertanya, kejadian apa lagi yang akan menimpa kepada Mary setelah dia melihat dan mengalami berbagai keanehan. Kini di depan mata semuanya berubah. Nikolai berhasil selamat dari tragedi ketika dia terjatuh ke dalam lubang hitam. Dia kembali lagi dan menemukan keadaan rumah ini sudah seperti sekarang. Nikolai sendiri tidak tahu siapa yang sudah merubah ini semuanya. Dari beberapa rentetan kejadian yang sudah mereka alami dan sampai pada titik ini, Nikolai akhirnya tersadar kalau semuanya ini memang disengaja untuk menyambut kedatangan mereka kembali ke rumah ini. Nikolai juga baru sadar kalau nanti tepat pada jam 12 malam adalah hari ulang tahun mereka yang ke-42. Hilangnya Nikolai saat masuk ke dalam lubang hitam itu, dia diperlihatkan kepada masa lalu mereka, di mana seharusnya mereka berdua sudah tewas pada tahun 1966 ketika mereka berdua masih bayi. Nikolai diberitahu oleh sesuatu yang tak terlihat. Jika mereka berdua sudah melihat kembaran mereka, itu artinya kematian mereka akan segera tiba. Dan terungkaplah fakta kalau ini semua akibat dari ayah mereka sendiri yang melakukan persekutuan dengan iblis.
ayahnya tega menggadaikan anak kandungnya sendiri kepada iblis. Semuanya sudah terikat dan tak akan bisa terlepas lagi setelah mereka kembali menginjakan kaki di rumah ini. Dan nanti tepat pada jam 12 malam, semua ini akan kembali seperti semula, seperti keadaan pada tahun 1966. Dan mereka akan mati sesuai dengan takdir mereka masing-masing. Suara kengerian mulai terdengar kembali. Mereka kembali masuk ke dalam kamar dan mengurung diri di sana. Mereka juga mengunci semua celah yang ada. Sebisa mungkin mereka harus menghindari kutukan itu. 15 menit menuju ke jam 12 malam. Mereka hanya bisa berharap selamat dan melewati semuanya ini. Tak terasa waktu cepat berlalu. Jam menunjukkan tepat pada jam 12 malam. Seketika seisi rumah berguncang hebat. Semuanya bergerak sendiri dan waktu berputar mundur. Kembali ke keadaan seperti semula, yaitu pada tahun 66. Tak lama kemudian terdengar suara truk yang datang. Tak lain dan tak bukan, dia adalah Kolya, ayah mereka. Nikolai langsung menarik Mary bersembunyi di sebuah kamar. Dari bawah sana, mereka hanya bisa mendengar jeritan ibunya ketika Kolya merebut dua anak bayi itu. Sementara mereka juga kini dihadapkan oleh penampakan mereka sendiri. Mary ingin menolong ibunya. Mungkin saja dengan dia menyelamatkan ibunya, itu akan bisa merubah takdir mereka. Tapi semuanya sudah terlambat. Mereka tidak akan bisa lagi untuk menghindarinya. Cara satu-satunya yang mungkin bisa dilakukan adalah Mary harus pergi dengan truk ayahnya. Sementara Nikolai akan mencoba menahan kematian Mary. Belum sempat Mary kabur, terlihat Kolya sudah berhasil membawa dua bayi itu. Mary bersembunyi dan ikut bersama truk itu di bak belakang. Ternyata Kolya membawa kedua bayi itu ke sebuah kandang babi. Mary menyaksikan kejadian yang terjadi pada waktu itu. Tak pernah dia duga ketika Mary melihat ayahnya tega menenggelamkan salah satu bayi di sebuah bak berisi air. Sementara bayi yang lain Kolya jadikan sebagai pakan untuk makanan babi itu. Untung saja Olga ibunya datang dan menghentikan ritual sesat yang sedang dilakukan oleh Kolya. Kolya langsung tewas setelah Olga menembak telak kepalanya. Di sini ibunya berhasil menyelamatkan Mary dan Nikolai kecil. Dan di malam itu juga Olga membawa kedua anak bayi itu pergi dari sana. Sementara di lain sisi Nikolai yang berada di rumah, dia dipertemukan dengan mendiang ayahnya. Nikolai pun tewas dengan cara yang sudah ditentukan, yaitu dia tewas dimangsa oleh babi hutan. Tengkorak yang ditemukan di kandang adalah tengkorak ayahnya. Lalu tiba-tiba Mary berpindah tempat kembali ke awal cerita. Ketika pertama kali Mary bertemu dengan Misarin di kantor. Yang dimana pada waktu itu Mary belum tahu kalau Misarin sendiri sebenarnya adalah Kolya, penjelmaan iblis yang menyerupai wajah ayahnya. Di sini Mary berusaha untuk terus berlari hingga pada akhirnya dia bertemu dengan Mary di masa depan yang akan menemui Tuan Misarin. Pasti kalian ingat guys, di awal film Mary sempat hampir terjatuh karena seperti ada orang lain yang menabraknya. Pada kenyataannya Mary masa depan ditabrak oleh Mary di masa lalu. Mary di masa lalu mencoba untuk mencegah Mary di masa depan untuk jangan menemui Tuan Misarin karena ini hanyalah jebakan dari si iblis. Tapi sayang, usahanya sia-sia hingga sampai pada akhirnya Mary pun masuk ke dalam jebakan tersebut. Mary kembali berada di rumah itu dan kini terlihat di sana tubuh Nikolai yang sedang disantap oleh babi hutan. Dia berusaha melawan dan kabur dari rumah menggunakan sebuah truk. Setelah hampir sampai di sebuah jembatan, tiba-tiba mobil itu sudah tidak bisa Mary kendalikan lagi. Terlihat memang benar jembatan itu sudah terputus. Mobil truk yang dibawa Mary pun oleng terjatuh dan masuk ke dalam sungai.
Mary pun tewas sesuai dengan takdirnya, yaitu tewas dengan cara tenggelam. Lalu di sini akhirnya film pun selesai. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Tak bosan-bosan Mimin ingatkan, apapun cerita dalam film ini hanyalah sebuah cerita dalam film saja, semata-mata hanya untuk sebuah hiburan. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya ceritanya. Semoga apa yang Mimin ceritakan bisa menghibur dan menemani luang waktu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.